Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi, inspirasi, dan motivasi untuk aktivitas Anda hari ini. Sholat menjadi incaran utama setan karena sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan rukun Islam kedua, sekaligus sebagai pembuktian pernyataan tauhid La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seorang mukmin yang mengerjakan sholat dengan sempurna akan menjadi momok menakutkan bagi setan, sebab sholat akan menjadi pangkal dari segala kebaikan dan menjauhkannya dari perbuatan keji dan munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in, mengatakan bahwa sholat mengandung 3 unsur, yaitu ikhlas, khusyuk, dan zikir kepada Allah. Jika salah satu unsur ini hilang, maka tidak layak disebut sholat. Ikhlas menjadikan seseorang tunduk kepada kebaikan, sedangkan khusyuk menjadikannya menjauhi yang munkar, dan zikirullah menjadi pedomannya dalam mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah. Melihat begitu pentingnya ibadah akan dikalkulasi pada hari kiamat kelak, karena ia merupakan barometer dari amal ibadah lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah perhatian kepada sholatnya. Jika sholatnya baik, dia akan beruntung, dan jika sholatnya rusak, dia akan gagal dan merugi. Hadis riwayat At-Tabrani. Sholat juga merupakan amalan yang terakhir hilang dari umat Nabi Muhammad. Selama masih ada orang yang sholat, artinya eksistensi umat Nabi Muhammad masih terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tali-tali Islam akan lepas sehelai demi sehelai. Setiap kali sehelai tapi itu lepas, umat manusia akan berpegangan pada tali berikutnya. Yang pertama kali terlepas adalah hukum, dan yang paling terakhir adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Melihat keutamaan sholat tersebut, maka tidak mengherankan jika setan berupaya keras untuk merusak sholat kita dan membuat orang beriman lemah karena sholat yang tidak berkualitas. Dalam melihat interaksi manusia terhadap sholat, Ibnu Qayyim membagi manusia ke dalam 5 tingkatan. Pertama, mereka yang lalai dan zolim terhadap dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat tapi dengan banyak kekurangan, tidak memenuhi syarat dan rukunnya dengan sempurna, wudu yang tergesa-gesa, suka menunda-nunda sholat bahkan sampai melewati waktu yang telah ditentukan. Tingkatan selanjutnya adalah mereka yang mengerjakan sholat dengan memenuhi syarat dan rukunnya, tapi tidak dengan jiwa dan ruhnya. Kelompok ini mengerjakan sholat hanya sebatas aktivitas fisik semata. Mereka gagal melawan pengaruh setan yang mempengaruhi pikiran dan jiwa mereka dalam sholat. Tingkatan ketiga adalah mereka yang sholat dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya dengan baik. Di samping itu, mereka juga berupaya melawan bisikan setan yang mencoba memalingkan hatinya dari sholat. Sedangkan keempat adalah mereka yang menunaikan seluruh hak sholatnya dengan benar. Seluruh pikiran dan konsentrasinya tertuju kepada sholat. Dan tingkat yang paling tinggi adalah mereka yang mendirikan sholat dengan menghadirkan hatinya di hadapan Allah. Seakan-akan ia melihat Allah dengan mata hatinya. Ia merasa diawasi oleh Allah. Hatinya pun dipenuhi rasa cinta kepadanya. Semua bisikan setan dan gangguan hawa nafsu telah hilang dan sirna darinya. Dinding pembatas antara dirinya dengan Robnya telah diangkat ketika sholat.
Salat orang seperti ini jauh lebih agung dan lebih baik dari segala yang ada di antara langit dan bumi.